Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Lamis Lailatul Hidayah, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke guys, jadi kali ini aku mau sedikit menyampaikan rangkuman mata kuliah Ulumul Quran yang sudah aku rangkum, berisikan 11 poin, yaitu dari materi 14 sampai 25. Berikut adalah beberapa materi yang akan aku sampaikan. Baik, yang pertama qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah atau juga dikenal sebagai 7 qiraat mengacu pada 7 metode kanokik yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Metode-metode ini secara luas diterima dan diakui dalam komunitas muslim sebagai cara yang sah dalam membaca Al-Quran. 7 qiraat ini didirikan selama abad-abad awal Islam, terutama untuk menjaga dan menyampaikan bacaan Al-Quran dengan akurat yang dikembangkan oleh 7 pembaca atau qurra, yang dikenal karena keahlian mereka dalam membaca Al-Quran. Setiap qurra memiliki gaya dan pelafalan yang unik yang mengarah pada terbentuknya 7 qiraat yang berbeda. Setiap qiraah memiliki aturan khususnya sendiri terkait pelafalan, intonasi, dan jeda saat membaca Al-Quran. Variasi-variasi ini sebagian besar kecil dan makna dan pesan keseluruhan Al-Quran tetap konsisten di semua qiraat. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar umat muslim di seluruh dunia membaca Al-Quran sesuai dengan qiraah Hafs an Asim, yang merupakan metode bacaan yang paling luas dan umum digunakan. Namun, qiraat lainnya juga diakui dan dihormati dalam tradisi ilmiah Islam dan terus dipelajari dan diajarkan di berbagai institut Islam di seluruh dunia. Materi yang kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Perintah dan larangan dalam Al-Quran merujuk pada instruksi yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perintah dan larangan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas hukum, etika, hubungan sosial, dan lain-lain. Perintah dan larangan dalam Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan panduan kepada umat Islam agar dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan mencapai keselamatan spiritual. Juga memberikan batasan moral dan etika yang harus diikuti oleh umat Islam dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 itu kan, setelah Allah menjelaskan Al-Quran, kemudian ujung dari Al-Quran itu hudal lil muttaqin, ya. Karena orang muttaqin itu yang bisa mencerna firman Allah dalam bentuk perintah dia menjalankan, dalam bentuk larangan dia meninggalkan. Yang ketiga, sejarah tafsir. Tafsir Al-Quran dibuat karena adanya kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan makna yang tergandung dalam Al-Quran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah menjadi pedoman utama bagi umat muslim dalam kehidupan. Namun, teks Al-Quran sendiri kadang-kadang memerlukan penjelasan tambahan agar dapat dipahami dengan lebih baik. Ada beberapa alasan mengapa tafsir Al-Quran dikembangkan, yaitu 1. Keterbatasan pemahaman, 2. Penjelasan konteks, 3. Hukum dan petunjuk praktis, 4. Perbedaan interpretasi, 5. Pengembangan ilmu-ilmu terkait. Dalam kesimpulannya, tafsir Al-Quran dibuat untuk membantu umat Islam memahami makna dan pesan Al-Quran dengan baik, untuk mengaitkannya dengan konteks sejarah dan kehidupan, serta untuk menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir menjadi sumber pengetahuan penting bagi umat Islam dan merupakan bagian integral dari warisan intelektual dan keagamaan dalam tradisi Islam. Keempat, metodologi tafsir. Metodologi tafsir mengacu pada pendekatan sistematis dan metodis yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. Metodologi tafsir ini melibatkan seperangkat prinsip, metode, dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dan sarjana Islam untuk memahami dan menjelaskan makna Al-Quran dengan lebih akurat dan komprehensif. Metodologi tafsir membantu dalam menjaga keakuratan dan konsistensi penafsiran Al-Quran, serta memastikan pemahaman yang tepat tentang pesan-pesan ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Para ulama dan sarjana Islam menggunakan metodologi ini untuk meminimalkan subjektivitas dalam penafsiran dan mencapai pemahaman yang objektif dan mendalam tentang Al-Quran. Yang kelima, tafsir maqosidi. Tafsir maqosidi juga dikenal sebagai tafsir berdasarkan tujuan atau maqasid Al-Quran. Tafsir maqosidi adalah pendekatan penafsiran Al-Quran yang menekankan pemahaman tentang tujuan dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna Al-Quran dalam konteks mewujudkan tujuan-tujuan Islam yang lebih luas
seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan kebaikan umat manusia. Beberapa ciri penting dari tafsir Maqasidi adalah: 1. Pemahaman tujuan Al-Quran. 2. Fokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial. 3. Berbasis pada nilai-nilai Islam. 4. Kontekstual dan holistik. Ya. Tafsir Maqasidi dapat membantu dalam mengaitkan Al-Quran dengan isu-isu kontemporer dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Pendekatan ini juga dapat memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan praktis dalam berbagai bidang seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Dan yang keenam, infiltrasi tafsir Al-Quran. Penting bagi umat Islam untuk dapat mendeteksi adanya infiltrasi, pengaruh atau pemahaman yang tidak sesuai dalam Al-Quran, karena hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan. Beberapa alasan mengapa mendeteksi adanya infiltrasi dalam Al-Quran itu penting. Yang pertama, menjaga keaslian ajaran Islam. Jadi karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang dianggap sebagai sumber otoritatif dalam Islam, dengan mendeteksi adanya pengaruh atau pemahaman yang tidak sesuai, umat Islam dapat memastikan bahwa ajaran Islam yang murni dan asli tetap terjaga. Sehingga hal ini penting untuk menjaga kesatuan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Kemudian yang kedua, mencegah kesalahan penafsiran. Al-Quran dapat memiliki ayat-ayat yang rumit atau terbuka untuk penafsiran yang beragam. Jika umat Islam tidak mampu mendeteksi pengaruh atau pemahaman yang tidak sesuai, umat Islam mungkin rentan terhadap kesalahan dalam penafsiran dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk membedakan antara pemahaman yang sahih dan yang tidak sesuai adalah penting untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. 3. Melindungi dari penyimpangan. Beberapa pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dapat berpotensi mengarah pada ekstremisme atau penyimpangan agama. Dengan mampu mendeteksi pengaruh yang tidak sesuai, umat muslim dapat melindungi diri mereka sendiri dan masyarakat dari pemahaman yang keliru dan berpotensi merugikan. Jadi, secara keseluruhan, kemampuan untuk mendeteksi pengaruh atau pemahaman yang tidak sesuai dalam Al-Quran penting bagi umat Islam untuk menjaga keaslian ajaran Islam, mencegah kesalahan penafsiran, melindungi dari penyimpangan, kemudian dapat membangun pemahaman yang kokoh dan mengamalkan ajaran Islam secara tepat. Hukum terjemah Al-Quran. Hukum terjemah Al-Quran atau penafsiran dalam bahasa selain bahasa Arab penting untuk mencatat bahwa hukum terjemah Al-Quran bisa bervariasi dalam konteks dan kebutuhan yang berbeda. Secara umum, terjemah Al-Quran dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam memahami ajaran-ajaran dasar Al-Quran bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Namun, dalam mendalami pemahaman yang lebih mendalam dan akurat, merujuk kepada sumber-sumber tafsir dan penjelasan yang berwibawa sangatlah dianjurkan. Jadi nggak hanya lewat terjemah ya, kita juga harus mengetahui tafsir dan asbabun nuzul itu biasanya. Keutamaan surat dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki keunikan dan pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Umat Islam dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran secara keseluruhan serta menghayati dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam setiap surat. Kemudian yang ke-9, metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah salah satu pendekatan atau metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada analisis dan penjelasan secara rinci terhadap setiap kata, frasa, dan ayat dalam Al-Quran. Kata tahlili sendiri berasal dari kata Arab tahlil, yang berarti memecah atau menganalisis secara rinci. Dalam metode tafsir tahlili, penafsir menggali makna dan signifikansi setiap elemen bahasa dalam Al-Quran, seperti kata-kata, akar kata, tata bahasa, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna teks Al-Quran dan memahami pesan yang disampaikan oleh Allah dengan lebih akurat. Materi ke-10, Israiliyat Al-Quran. Israiliyat adalah istilah yang digunakan dalam kajian tafsir Al-Quran untuk merujuk pada narasi atau cerita yang berasal dari sumber-sumber Yahudi atau Kristen, terutama dari tradisi dan literatur non-Muslim. Israiliyat secara harfiah berarti cerita-cerita Bani Israel, karena fokusnya pada cerita-cerita yang terkait dengan Bani Israel dalam Al-Quran. Dalam penafsiran Al-Quran, prinsip utama yang digunakan adalah mengutamakan teks Al-Quran itu sendiri, dengan bantuan hadis sahih dan metodologi tafsir yang diakui dalam tradisi Islam. Dengan demikian, penting untuk memahami peran dan batasan Israiliyat serta menjaga keseimbangan antara sumber-sumber non-Muslim dan sumber-sumber yang lebih otentik dalam penafsiran Al-Quran.
Materi terakhir, materi ke-11, yaitu keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Ilmu memiliki keutamaan yang tinggi dalam Al-Quran dan Islam secara keseluruhan. Al-Quran secara konsisten menekankan pentingnya pengetahuan pembelajaran dan pencarian ilmu. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca dan belajar sebagai langkah awal dalam mencari ilmu. Kemudian, Al-Quran juga memberikan kehormatan dan penghargaan yang tinggi kepada para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu ya. Jadi perlu dipahami bahwa ilmu dalam Islam bukan hanya pengetahuan dunia, tetapi juga pengetahuan tentang Allah, ajaran Allah, dan cara hidup yang benar. Oleh karena itu, pengetahuan dalam Al-Quran dihargai sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengembangkan akhlak yang baik, dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.